Bro, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau Indonesia punya kapal selam yang bisa jalan sendiri tanpa awak tapi tetap bisa nyerang musuh di bawah laut? Ternyata bukan cuma drone aja yang bisa, tapi kapal selam juga bisa. Mantap kan bro? Yap, ini bukan film sci-fi, ini nyata. Namanya KSOT 008, kapal selam tanpa awak buatan PT PAL Indonesia. KSOT itu singkatan dari kapal selam otonom tanpa awak. 008 besar kemungkinan itu melambangkan versi atau prototipe ke-8. Proyek ini dikerjain langsung sama PT PAL, perusahaan BUMN kebanggaan Indonesia yang biasa bikin kapal perang dan kapal selam kelas besar kayak Nagapasa. KSOT 008 ini ternyata nggak sendirian di dunia nih bro. Mungkin Indonesia terinspirasi oleh tren internasional dalam pembuatan kapal selam, baik itu versi UUV atau Autonomous Submarine, contohnya yang disebut XLUAV. Beberapa negara lain udah bikin versi yang mirip, kayak Australia dengan Ghost Shark, Israel punya Blue Whale, dan Inggris punya Herne. Tujuannya sederhana tapi keren banget, biar Indonesia bisa ngawasin laut luas tanpa harus nurunin banyak personil. Karena bro tahu sendiri, laut kita tuh luasnya gila. Dari Sabang sampai Merauke isinya ribuan pulau dan jalur strategis dunia. Fungsi dan peruntukan KSOT 008 ini dibuat buat 3 hal utama: pengawasan bawah laut, mantau kapal asing, aktivitas mencurigakan atau ancaman di bawah laut dalam. Misi serangan satu arah alias kamikaze, bisa bawa muatan peledak buat nabrak target musuh kalau ternyata dibutuhin. Versi torpedo launcher, versi paling ngeri, bisa nembak torpedo beneran kayak kapal selam tempur. Jadi walaupun ukurannya kecil, perannya besar banget. Jadi semacam drone bawah laut yang bisa bantu kapal selam besar. Spesifikasi sistem radar dan persenjataan. Soal dalemannya nih bro, KSOT 008 punya panjang sekitar 15 meter, lebar 2,2 meter, dan bobot sekitar 37 ton. Tenaga utama, motor listrik, penggerak utama propeller belakang. Sumber energi, baterai lithium ion modular. Bisa nyelam sampai 72 jam nonstop, kecepatan maksimalnya sekitar 20 knot, alias setara 37 km per jam di air. Kontrol sistem, AI dan PLC buatan lokal, otomatis atur daya dan navigasi. Kontrolnya bisa lewat radio atau satelit dengan jangkauan sekitar 200 mil laut. Itu lebih dari 300 km loh. Dan kabarnya, KSOT ini bisa dikasih torpedo jenis Black Shark, bahkan ada rumor bisa dipasang rudal exocet juga. Propulsi tambahan? Rencana buat generasi KSOT berikutnya. KSOT 008 itu kayak mobil listrik bawah laut buatan Indonesia. Senyap, efisien, dan bisa jalan sendiri selama 3 hari tanpa isi daya. Tapi, sampai sekarang ya bro, belum ada bukti uji tembak torpedo beneran. Jadi masih tahap pengembangan. PT PAL sendiri masih ngerjain tahap prototipe dan rencana uji lautnya. Teknologi dan alasan dibuat. Kenapa dibuat? Karena perang laut sekarang tuh udah beda bro. Nggak semua harus dikerjain manusia. Kapal selam tanpa awak kayak gini itu bisa kerja lebih lama, lebih murah, dan yang paling penting nggak ada resiko nyawa manusia di dalamnya. Bayangin aja, bisa patroli laut berhari-hari tanpa awak, mantau jalur strategis kayak Selat Malaka, Natuna, atau Laut Timur. Selain itu, ini juga bagian dari target besar, bikin Indonesia mandiri di teknologi militer. Nggak cuma beli, tapi bisa bikin sendiri, bahkan nantinya bisa diekspor juga. Sistem radar dan navigasi. Untuk navigasi, KSOT 008 dilengkapi dengan sistem sonar dan AI yang bantu dia melihat bawah laut, ngindarin rintangan, dan jalan sendiri. AI-nya bisa bantu ambil keputusan taktis, misalnya kalau ada kapal musuh mendekat atau harus nyari rute aman di laut dalam. Semuanya dikontrol lewat pusat kendali khusus yang disebut ASSC atau Autonomous Submarine Command Center. Yang perlu lo pada ketahui bro, bahwa KSOT 008 ini belum 100% buatan lokal, tapi sekitar 70-80% elemen desain, struktur, dan integrasi sistem dibuat di Indonesia oleh PT PAL. 20-30% komponen kunci, kayak torpedo system, sonar, dan power system, masih impor atau lisensi dari luar negeri. Namun, KSOT ini jadi tonggak penting banget karena pertama kalinya Indonesia bikin platform kapal selam otonom sendiri, bukan cuma pasang komponen asing di badan kapal luar. Status dan update terbaru.
KSOT 008 baru aja diperkenalkan ke publik pas HUT TIHE ke-80 Oktober 2025 kemarin. Waktu itu, PT PAL nampilin prototipe pertamanya di Monas dan langsung jadi sorotan karena tampil beda banget. Sampai sekarang ya bro, statusnya masih tahap uji konsep, alias belum ada kabel uji menyelam penuh atau tembak torpedo beneran. Rencananya, uji laut bakal dilakuin dalam waktu dekat, mungkin paling besar tahun 2026 nanti. Gimana bro? Keren nggak kalau Indonesia bisa punya armada kapal selam tanpa awak kayak gini? Bayangin, kalau KSOT 008 beneran udah aktif, laut kita bakal dijagain nggak cuma sama prajurit TNI AL aja, tapi juga sama drone bawah laut buatan sendiri. Menurut lo gimana? Mending fokus ngembangin kapal selam tanpa awak kayak KSOT 008 atau tambah armada kapal selam berawak aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Peace out! Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.